Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Selamat berjumpa lagi di pertemuan Zoom. Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Ini terlihat 31 yang sudah masuk. Saya tambah lagi 4 yang sudah antri di waiting room. Baik, sambil menunggu yang lain, kalau misalnya masih ada yang menyusul, saya sampaikan bahwa deadline makalah adalah tanggal 21 Juni, sekedar mengingatkan saja, masih ada waktu yang panjang, 2 minggu. Nah, karena itu dalam proses menuju deadline itu, kalau misalnya ada yang mau konsultasi silahkan ya. Tetapi ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini dan pertemuan hari ini, kita akan belajar menulis makalah yang baik. Ya, jadi mungkin seperti saya sampaikan di pertemuan keberapa saya lupa, tetapi saya sudah sampaikan bahwa kadang kita dosen itu memberikan tugas membuat makalah, tetapi pada saat yang sama mahasiswa sebenarnya, terutama mahasiswa baru, belum mengerti apa sebenarnya makalah itu gitu ya. Nah, nanti kita akan mencoba memberikan gambaran umum ya tentang makalah itu. Saya sayangnya belum menyiapkan PowerPoint untuk membantu kita diskusi, tetapi saya akan, karena ini sudah pekerjaan saya berkali-kali ya, sudah ada di otak saya itu filenya, tinggal ngetik saja. Kadang sama seperti mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi itu, kalau ditanya dosennya juga begitu. Skripsimu sampai mana mengerjakannya? Sudah selesai Pak, di otak saya tinggal nulis katanya gitu ya. Jadi alasannya itu ada saja. Ya, jadi begini ya. Nanti akan saya buatkan PowerPoint-nya, sudah ini nggak apa-apa ya. Tapi mungkin sementara sambil ngomong aja gitu ya. Atau saya nanti akan menyampaikan poin-poin pentingnya itu sambil jalan di sini ya, di detik gitu. Saya siapkan papan tulisnya gitu ya. Biar kita juga punya gambaran visual dari apa yang kita bicarakan. Ya, jadi ini apa namanya live. Saya sampaikan saja ya. Mungkin saya beri judul saja, sebenarnya adalah academic writing ya, yang kita sebut sebagai menulis di dalam lingkungan akademik itu, rubrik judulnya biasanya adalah academic writing ini ya. Di entah itu makalah, entah itu nanti skripsi, terus kemudian tesis gitu ya, makalah, skripsi, tesis, nanti ada disertasi kalau Anda sampai kuliahnya sampai S3, terus kemudian juga bisa jadi artikel di jurnal. Nah, tolong ini nanti diperhatikan kalimat saya yang judul yang terakhir ini ya. Artikel di jurnal gitu. Kenapa ini perlu diperhatikan ini artikel di jurnal ini? Karena beberapa orang di UIN maupun di luar UIN juga sama gitu. Kalau nulis artikel di jurnal itu menyebutnya menulis jurnal. Nah, jurnal itu adalah jurnal ini adalah publikasi ilmiah yang dalam satu terbitan itu ada 7 atau lebih artikel yang merupakan satu volume, satu jilid gitu ya. Yang diterbitkan dengan diterbitkan dengan tempo waktu tertentu. Jadi yang dinamakan jurnal itu bukan tulisanmu. Kita tidak menulis jurnal
kita ini hanya menulis artikel gitu ya, yang perlu diperhatikan. Nah, hari ini dan tugas mata kuliah kita itu diberi nama makalah. Ya. Di makalah itu seharusnya adalah bagian dari apa yang kita namakan academic writing itu, gitu ya. Jadi kalau Anda diminta menulis makalah itu, nah itu artinya Anda diminta untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah dalam rumah yang bernama academic writing ini. Ya, jadi bukan sesuatu yang lain. Nah, disebut academic writing atau tulisan ilmiah itu karena memang tulisan ini ditujukan kepada dunia akademisi. Entah kamu sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, atau pembacanya adalah mahasiswa yang lain misalnya begitu ya. Jadi lingkungan rumahnya itu akademik, makanya disebut academic writing ya, termasuk di dalamnya di sini adalah makalah. Nah, ke berapa ini? 1, 2. Nah, jelas berbagai jenis tulisan ini meskipun namanya berbeda-beda, tetapi sesungguhnya mereka menganut pakem yang sebenarnya sama gitu ya. Mau disebut makalah, mau disebut skripsi, mau disebut tesis, disertasi, artikel di jurnal, itu semuanya menganut pakem. Kalau kamu tahu wayang itu ya, pakem itu artinya adalah aturan pokok ya. Jadi semua orang itu atau semua tulisan itu mengikuti aturan yang sama sebenarnya. Tidak ada yang istimewa katakanlah gitu dari yang berbeda. Misalnya bahwa nulis skripsi itu berbeda dengan tesis, tidak. Ya sama, nulis skripsi, tesis, disertasi, makalah itu harusnya juga sama gitu ya. Nah, karena mereka itu mempunyai pakem yang sama, maka ketika kamu belajar menulis makalah itu, maka sebenarnya kamu juga bisa menyiapkan diri untuk menulis skripsi nanti pada saatnya, menulis tesis pada saatnya, disertasi pada saatnya gitu ya. Nah, kenapa kita bicara begini dalam kuliah pengantar studi Islam? Nah, karena studi Islam sendiri adalah sebuah kajian yang ujungnya itu ya, di ujung-ujungnya itu ya menghasilkan sebuah penelitian tentang keislaman gitu ya. Jadi kenapa kok ini mata kuliah pengantar studi Islam kok ngomongin begini? Ya karena apapun pembicaraan kita atau ujungnya nanti kita akan berkenalan baik membaca maupun memproduksi studi Islam. Nah, itu rumahnya atau rubriknya dinamakan academic writing ini. Ya, sebenarnya semua aspek di kuliah itu ya larinya ya di sekitar ini saja sebenarnya. Kenapa kok kemudian misalnya dibandingkan dengan waktu kamu SMA misalnya ya, kuliah itu kok tugasnya bikin makalah ya karena memang itu adalah level paling rendah, paling pemula gitu ya dari berbagai jenis academic writing. Baik. Lah, yang mencirikan apa? Yang mencirikan dari academic writing itu apa sebenarnya? Yang mencirikan, yang membuat khas dari academic writing ini apa gitu? Ya. Nah, mungkin waktu sebelum ini kamu sudah pernah tahu ya ada tulisan fiksi misalnya ya. Kita bicara tentang tulisan itu ada tulisan fiksi misalnya. Tulisan fiksi itu ngayal, karangan ya seperti apa? Novel misalnya ya. Ada zaman-zaman kita, oh iya ding, zaman kita berbeda ya, kamu mahasiswa masih kemarin. Kalau zaman adalah zaman dulu misalnya ada novel karya Hamka ya apa namanya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk.
atau Salah Asuhan, atau yaitu yang novel-novel legendaris. Itu adalah karya sastra yang sifatnya fiktif. Fiktif itu sesuatu yang sifatnya itu apa ya, khayalan, tidak terbukti. Ya. Itu jadi kamu ya ngarang saja gitu ya. Nah, jadi sementara kalau kita ngomongin academic writing, kita bicara tentang sesuatu yang nyata. Apa tuh nyata? Jadi yang kita bicarakan itu sesuatu yang nyata adanya. Jadi bukan sesuatu yang khayal. Ya, mungkin saya sebut saja bukan fiksi, itu yang nomor satu. Ya, biar enak. Bukan fiksi. Kamu nggak boleh khayal. Nah, ini yang mungkin agak apa ya? Agak harus hati-hati. Karena sebenarnya di dalam dunia literasi ya, dunia literatur itu ada tulisan lain yang nggak fiksi juga, tetapi juga tidak akademik gitu. Misalnya ya, tulisan opini. Jadi ini bukan opini gitu. Loh, kan? Jadi academic writing itu bukan opini gitu. Maksudnya bukan opini apa? Anda mungkin pernah ya membaca koran. Kalau zaman mungkin semua koran ya, koran seperti Kompas, Jawa Pos, itu kan ada kolom opini di sana itu ya. Nah, kolom opini itu bukan academic writing. Kenapa tidak academic writing? Ya karena itu pendapat belaka gitu yang orang boleh berpendapat seperti apapun gitu ya. Pendapatnya bisa didasarkan kepada fiksi, boleh gitu. Bisa juga kalau dia dari akademisi mungkin ya dia nulis opini tapi berdasarkan data-data yang lebih ilmiah daripada kalau dia bukan akademisi. Ya, bukan opini loh ya. Contoh opini itu ya tadi ya, misalnya opini di koran. Ya, di koran ada namanya kolom opini memang. Terus kemudian ada tajuk rencana. Di koran itu ada namanya tajuk rencana atau editorial ya. Itu ada tulisan seperti itu di koran. Itu ada pendapat yang dalam pengertian kita itu bukan apa namanya? Bukan termasuk academic writing. Saya menyebut yang bukan-bukan itu biar nanti kita bisa bicara apa yang iya. Nah, yang ketiga, saya bukan lagi ya. Ini academic writing itu bukan khutbah. Nah, ini karena saya bicara dengan orang UIN dan kita di tradisi UIN gitu ya. Harus hati-hati bahwa yang dinamakan academic writing itu bukan khutbah. Nah, kenapa ini saya tekankan? Karena kadang di UIN itu, di UIN Sunan Kalijaga dan yang lain-lain itu, kadang kita masih gitu ya, masih ada orang yang karena keahlian kita memang keahlian agama, orang yang tidak bisa membedakan apakah dia sedang menulis khutbah atau ia sedang menulis academic writing. Nah, khutbah itu apa? Khutbah itu adalah ceramah. Ceramah itu tentang sesuatu yang ideal ya. Jadi kalau kamu lihat khutbah itu cirinya itu seharusnya. Jadi saudara-saudara yang saya cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukmin yang baik, maka kita tidak boleh melakukan korupsi. Ini khutbah ya. Apakah yang koruptor-koruptor bukan orang muslim? Apakah mereka bukan orang mukmin? Ya, kenyataannya mereka adalah orang mukmin dan muslim. Jadi, apakah pemimpin yang korup itu bukan orang Islam? Ya, orang Islam. Tapi dalam khutbah kita mengatakan, Ayyuhal muslimun rahimakumullah, wahai umat Islam yang dirahmati Allah, maka mari kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itu kan khutbahnya. Nah, mengapa ya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, itu kan dalilnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalilnya itu bukan mengatakan begini misalnya, korupsi itu merugikan negara. Gara-gara korupsi misalnya jalan yang seharusnya bisa berumur 10 tahun menjadi
5 tahun sudah rusak, misalnya gitu. Kita tidak bicara tentang fakta-fakta di lapangan bahwa korupsi itu merusak masyarakat, tapi kita juga bicara tentang korupsi adalah dosa. Nah, misalnya begitu ya. Nah, jadi academic writing itu bukan fiksi, bukan opini, bukan khutbah. Oke, ya, jadi nah, terus kalau bukannya begitu, terus kemudian apa kira-kira academic writing itu? Nah, academic writing itu balik lagi ya. Adalah, oke, biar saya pisahkan dulu. Satu, ya. Ini salah satu ciri yang pokok adalah berdasarkan data. Ya. Orang nulis itu berdasarkan data. Data itu ya sesuatu yang kita peroleh, fakta-fakta dari fakta-fakta yang kita susun. Nah, yang disusun ya, dikonstruksi dengan cara tertentu itu data. Jadi tidak ada orang nulis academic writing tetapi tidak punya data. Nggak boleh. Mesti harus berdasarkan data. Yang pertama. Nanti kalau kamu penelitian, ya juga begitu ya, data. Nyari data di perpustakaan, nyari data di lapangan, wawancara, pengamatan, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, tulisan ilmiah itu yang baik itu adalah baru. Ada disebut namanya novelty. Baru itu apa artinya? Belum pernah. Nah ini ya, belum pernah diteliti. Orang lain peneliti itu belum ada. Kamu satu-satunya orang yang menulis itu. Ya. Angel loh, memang angel. Tapi nanti kita bicara tentang tentang levelnya, ya. Seberapa baru apa itu ya. Nanti yang membedakan antara tadi makalah, skripsi, tesis, disertasi itu di level kebaruan ini biasanya ya, di level data, level kebaruan. Kalau disertasi kok data-datanya seminim skripsi ya nggak bisa diterima sebagai disertasi. Disertasi itu harus punya data yang lebih kaya daripada skripsi. Nah, nanti kalau nulis makalah ya datanya nggak perlu serumit skripsi ya. Yang penting data tapi tidak harus serumit skripsi. Baru ya tadi ya, baru itu kalau disertasi ya itu harus teori baru misalnya gitu ya. Bisa mengkritik teori yang ada dan seterusnya. Tapi kalau makalah ya baru itu maksudnya baru itu belum pernah ditulis orang lain gitu aja. Pokoknya orang lain belum nulis lah sudah tak tulis. Orang lain belum pernah menulis tentang Moludan di desaku loh ya. Orang lain pernah menulis Moludan tapi di desa lain. Nah, kalau makalah ya bolehlah. Orang lain sudah pernah menulis Moludan di tempat lain tetapi belum ada yang menulis Moludan di desaku misalnya gitu. Nah, itu sudah baru artinya ya dia tidak nyontek, tidak jiplak gitu, dan belum ada yang menulis dalam pengertian yang sederhana itu saja, perlu repot-repot gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga itu ditulis dengan mengikuti ketentuan tertentu. Nah, ini ketentuan tertentu masing-masing ya. Kita bisa menyebutnya dengan kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya gaya selingkung. Tapi kalau dalam bahasa Inggris biasanya disebut style ya. Selingkung atau style. Nah, makanya kita punya pedoman penulisan skripsi misalnya gitu. Yang tujuannya adalah membantu agar semua skripsi di Fakultas Dakwah itu ditulis dengan cara yang sama. Bentar. Pedoman penulisan skripsi ya. Ada sawah kita kan saya. Nah ini ya, jadi kira ini misalnya ya, buku pedoman penulisan skripsi Raketok. Nah, udah gini. Buku pedoman penulisan skripsi misalnya gitu ya. Jadi kalau kamu nulis skripsi ya mengikuti buku pedoman ini
sebaik-baiknya, setertib-tertibnya. Ya. Nah, jadi di antara ciri pokoknya seperti itu. Nah, nanti detailnya ya masing-masing akan apa ya? Masing-masing itu nanti akan berbeda-beda. Masing-masing fakultas saja sekarang beda-beda gitu ya, apalagi nanti masing-masing aplikasi. Oke. Nah, itu intinya. Nah, inti pokok ya. Saya menyebut yang pokok saja. Jadi kamu perhatikan ini bahwa ketika kamu nulis makalah itu kamu nggak boleh ngarang karena ini bukan fiksi. Juga bukan opini. Ramung pendapatmu dewe gitu ya. Jadi kamu sedang menyampaikan data di lapangan. Terus kemudian bukan khutbah. Jadi tidak ada dalil, tidak perlu dalil-dalil. Nah, intinya gitulah. Nah, berdasarkan fakta, kemudian novelty, belum pernah diteliti dan ditulis dengan mengikuti ketentuan tertentu. Ini secara umum saja ya, karena ini bukan kuliah untuk academic writing memang, tapi saya ingin kamu mendapatkan gambaran pokoknya. Ketika makalah itu ya harapannya ya kurang lebih seperti itu. Baik ya, nanti saya akan melanjutkan setelah ini pada detailnya bagian-bagian ini seperti langkah demi langkah yang harus dilakukan untuk menulis makalah itu sesuai kira-kira dengan pakem akademik itu seperti apa. Tapi kalau kamu sekarang ada pertanyaan atau apa silahkan ya. Saya mau membuka pertanyaan dulu sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Silahkan, Putri. Ya, jadi kadang saya temukan itu di artikel atau skripsi, di bagian akhir itu mungkin bagian kesimpulan itu ada opini penulis gitu loh, Pak. Itu termasuk opini ya, Pak, yang tadi Bapak bilang bukan opini gitu. Di bagian akhir itu biasanya kesimpulan dan saran. Iya. Kesimpulan dan saran itu adalah pelajaran yang diambil oleh si penulis yang disarankan agar itu dilakukan oleh penulis berikutnya atau pembaca skripsinya. Apakah itu pendapat? Pendapat tapi berdasarkan fakta. Apa faktanya ya? Kesimpulannya tadi gitu. Jadi bukan semata-mata opini. Jadi misalnya ya, kamu penelitian tentang kalau IKS ya, penyebab kemiskinan di pinggir Kali Gajah Wong gitu ya. Nah, setelah kamu penelitian, kamu menemukan bahwa penyebab kemiskinan itu adalah rendahnya pendidikan. Berdasarkan penelitianmu. Nah, kamu tidak bisa tiba-tiba di kesimpulan mengatakan kemiskinan orang-orang di pinggiran Kali Gajah Wong disebabkan karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh kan? Orang nyambung gitu. Nah, itu pendapat. Pendapat saja, kenapa ya? Kamu memang sedang ceramah, biar mereka tambah beriman, kamu bikin-bikinnya yang begitu. Nah, itu nggak boleh dalam skripsi atau dalam penelitian ilmiah. Apapun yang kamu tulis adalah apa yang berdasarkan data ilmiahnya apa. Jadi memang kamu sampaikan pendapat di situ. Kalau kamu simpulkan bahwa di situ pendidikannya kurang, maka kamu sarankan, pemerintah kalau begitu, pemerintah atau swasta ya, atau NU atau Muhammadiyah, coba memikirkan program beasiswa bagi anak-anak di pinggiran Gajah Wong. Loh, itu kan pendapatmu. Pendapat ini didasarkan dari penelitian tadi. Jadi beda kan antara pendapat yang murni opini dengan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian skripsinya itu. Nah, ya Pak. Makasih Pak. Ya, makasih juga pertanyaannya. Oke, yang lain ada silakan. Kirona Rifka turu ya. Enak lah ya. Ember. Ya, siapa lagi yang mau oke. Manteng nih. Orang ini 47 ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya lanjutkan aja. Jadi intinya begitu ya. Nah, termasuk makalahmu nanti juga begitu. Ini artinya kalau kita bawa ke makalah, maka makalahnya nanti ya harus berdasarkan data.
Yolah kan, jadi apapun yang kamu tulis itu ada datanya. Kamu tidak ngarang sendiri, kamu tidak boleh mengira-ngira, kamu tidak boleh apa ya namanya, seperti bikin novel gitu loh maksudku itu. Jadi ya makalahku itu nanti harus punya data. Datanya dari mana ya? Seperti saya sampaikan, tidak perlu yang berat-berat lah, ngomongin yang ada di lingkunganmu saja gitu ya. Jadi tidak berat-beratnya itu di situ. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Kalau misalnya datanya diambil dari kayak detik.com gitu bisa nggak, Pak? Nah, Kayak situs-situs berita gitu. Begini, dalam penelitian ya itu pertanyaan sangat baik sekali ya, karena kamu nanti akan membawa jawaban pertanyaan saya itu sampai mati. Sampai nanti kamu jadi dosen, jadi peneliti. Amin lah, masa amin. Sampai kamu nanti jadi dosen, jadi peneliti, ini jawaban saya akan harus kamu pegang ya. Data itu ada macam-macam Mas ya. Nah, secara umum kita membagi data menjadi dua. Yang pertama adalah data primer, ingat itu, dan yang kedua adalah data sekunder. Data ada dua, yang satu data primer, yang satu adalah data sekunder ya. Nah, apa bedanya data primer dengan data sekunder? Nah, data primer itu adalah data yang dikumpulkan sendiri, didapatkan sendiri secara langsung oleh peneliti. Ya, data primer itu data yang kamu peroleh sendiri. Nah, sementara data sekunder adalah data yang disediakan oleh orang lain. Misal, di Indonesia itu ada lembaga pemerintah yang pekerjaannya menerbitkan data. Tiap tahun mereka menerbitkan data. Ada yang tahu kira-kira nama lembaganya apa? Setiap tahun, di setiap kabupaten kota bahkan, mereka punya data, menerbitkan data. Dukcapil lah, Bapak. Dukcapil ngetoknya data apa? BPS, Pak. Ah ya, apa itu BPS? Badan Pusat Statistik. Biro. Biro apa badan? Iya. Biro apa badan? Saya Pak, saya buka di internet. Ada badan ya, bukan biro. Biro Pusat Statistik. Nah, misalnya ya, kalau nggak salah biro Mas. Nah, kamu memperoleh data tentang penduduk di kampungmu itu atau di kabupatenmu itu dari BPS. Maka data itu sifatnya adalah data sekunder. Ya, kamu kan tidak mungkin juga ya meneliti sendiri berapa jumlah laki-laki dan perempuan di kabupatenmu. Ya, tidak mungkin. Nah, data itu tapi datanya sekunder sifatnya. Data itu boleh kamu pakai, kamu gunakan sejauh itu bukan menjadi data argumen utama dari penelitianmu. Ya, misalnya begini tadi, kamu tidak boleh nulis skripsi makalah. Ya, argumen contoh sederhana saya bahwa di kabupaten saya jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dan ngapain kamu ngomong begitu, nulis tentang argumen itu? Kenapa ya? Itu memang sudah di datanya ada di BPS tadi. Nah, buat apa? Nah, sudah di. Nah, kamu tidak boleh menulis seperti itu karena ya itu memang data kamu ambil dari BPS dan kemudian kamu pakai. Maka ketika kamu cerita misalnya ya dalam rangka makalah ini, misalnya kamu cerita tentang sekaten misalnya ya. Yang tahu sekaten? Orang Jogja mesti tahu sekaten ya, Jogja Solo. Kamu terus kemudian mencari data tentang sekaten itu dari misalnya Wikipedia, dari detik.com seperti kamu ceritakan tadi, maka nggak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Karena itu kamu hanya merangkum
bukan menulis secara akademik. Maka kamu harus karena tadi ya syaratnya, coba kamu lihat, saya share lagi syaratnya, ciri khasnya. Nah, ada ciri khas yang kedua tadi, novelty, belum pernah diteliti. Kalaupun kamu bercerita tentang sekaten misalnya, ya sama-sama ngomongin sekaten gitu ya, mungkin kamu ngambil data tentang sejarah sekaten dari buku, terus kemudian kegiatan sekaten di Jogja seperti apa, misalnya deskripsi umumnya ya, itu dari detik atau dari sumber-sumber lain, itu nggak apa-apa. Tapi ketika kamu ingin menulis makalah, kamu harus mengambil potongan kisah tentang sekaten yang kamu peroleh sendiri data primernya. Misalnya kamu wawancara dengan abdi dalem keraton. Nah, yang bagian bikin gunungannya gitu ya. Nah, kamu neliti itu prosesi pembuatan gunungan sekaten gitu. Kamu wawancara sendiri tentang siapa yang belanja sayur-sayurnya di mana. Terus kemudian kalau itu bikin gunungan berupa tumpeng misalnya ya, berasnya jenisnya apa yang dipakai, warna kuningnya apa, warna kuning kunyit atau itu dicat misalnya gitu. Nah, ketika kita bicara tentang apa yang ingin kita sampaikan itu memang belum pernah ada orang yang cerita itu gitu. Sehingga datanya adalah data primer yang kita tulis sendiri gitu. Ya, jadi posisinya untuk argumenmu sendiri itu kamu harus nyari sendiri. Boleh ngambil data dari tempat lain hanya sebagai pendukung gitu ya, sebagai konteks itu boleh. Tapi cerita tentang gunungan gitu ya, proses ritual. Misalnya ternyata untuk bikin gunungan itu malamnya ditirakati yang bikin tidak boleh tidur selama 40 hari 40 malam. Misalnya ya, misal aja. Misalnya seperti itu kamu temukan kan menarik itu kan. Nah, ada itu belum pernah diceritakan oleh orang lain. Wawancaranya juga begitu. Wawancara dengan pembuat gunungan itu, ternyata mereka ini pembuat gunungan ini spesialis, mbah-mbahnya dulu juga pembuat gunungan. Nah, kamu bisa menulis tuh artikel tentang Bani Gunungan. Wah, Bani Gunungan. Nah, kenapa disebut Bani Gunungan atau dinasti Gunungan? Ya, karena keluarga besar orang ini pembuat gunungan sekaten ini sudah melaksanakan pembuatan gunungan sekaten itu bergenerasi-generasi. Dari Simbah, Bujut, Canggah, Udeg-udeg, Gantung Siwur, semuanya pembuat gunungan itu. Nah, itu pentingnya di poin yang kita sebut sebagai novelty ini, belum pernah diteliti ini, dan juga berdasarkan fakta atau data primer yang kamu kumpulkan sendiri. Kira-kira sudah bisa dipahami? Siapa tadi yang nanya? Paham, Pak. Oh ya, gitu ya. Itu kamu pegang sampai nanti kamu nulis skripsi, sampai kamu penelitian-penelitian lainnya. Ada lagi, silakan. Sofi mau ngomong apa? Oke. Tidak ada. Ya, kita lanjutkan. Nah, dalam kaitannya dengan ini sudah saya sharing itu tadi. Nah, dalam kaitannya dengan penelitian tadi ya, dengan poin novelty terutama, saya akan mengajari satu hal aja untuk tambahan ilmu hari ini. Oke ya. Bisa dilihat ini halaman Muraref ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau kita bicara tentang penulisan ilmiah, itu kita bicara tentang sesuatu yang baru. Nah, bagaimana kita tahu baru? Nah, salah satu kuncinya adalah mulai hari ini dan seterusnya rajin-rajinlah membuka 2 situs ini minimal loh ya. Saya tidak mengatakan
terbatas ini, tapi minimal. Nah, saya memperkenalkan Morarev ini karena ini yang versi Kementerian Agama. Kita itu punya mesin pencari namanya Morarev. Morarev itu Ministry of Religious Affairs, Kemenak. Nah, referensi gitu ya. Jadi ini isinya adalah jurnal-jurnal Islamic Studies yang ada di Indonesia. Nah, karena ini pengantar studi Islam saya perkenalkan ya. Nah, di sini kamu akan ketemu nih beberapa jurnal top. Nah, top itu karena ini memang sudah diakui secara internasional pakai bahasa Inggris ya. Yang pertama adalah Journal of Indonesian Islam. Itu jurnal yang diterbitkan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini jurnalnya sekarang terindeks Scopus, kalau pernah mendengar kata Scopus, di Q1. Ada lagi yang berikutnya adalah Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies. Ini jurnal yang diterbitkan di IAIN Salatiga. Kemudian ada KIJIS, ini jurnal yang diterbitkan oleh Setain Kudus. Nah, UIN Sunan Kalijaga punya Al-Jami'ah, Journal of Islamic Studies. UIN Jakarta punya namanya Studia Islamika. Nah, ini jurnal-jurnal terbaik di PTKIN. Di PTKIN itu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, yang memang fokusnya kebetulan mereka ini semuanya adalah Islamic Studies atau studi Islam, gitu ya. Jadi kamu bisa misalnya ini lihat di Journal of Indonesian Islam ada 185 artikel. Nah, ini judul-judulnya kajian Islam itu seperti ini ya. Ini kalau mau contoh-contohnya kajian Islam ya, ada ada kajian sejarahnya, ada politik Kerajaan Mataram zaman Sultan Agung, terus kemudian ada konsep manusia dan seterusnya. Ini ada berbagai macam artikel yang mungkin nanti kamu bisa cek sendiri ya. Alamatnya di morarev.kemenak.go.id. Dari sana nanti kamu bisa memperoleh artikel-artikel ini. Ini contohnya Journal of Indonesian Islam. Ya, kalau ini Sunan Kalijaga kan Al-Jami'ah ini. Nah, ini deskripsinya, terus kemudian ini adalah artikel-artikel yang diterbitkan di Al-Jami'ah ya. Baik. Nah, jadi ketika kamu mau menulis sesuatu tentang studi Islam, maka kamu bisa nanya nih ke Morarev. Misalnya ya, kita nyari artikel nih, di sini ada artikel ini. Kita nyari artikel tentang sekaten. Nah, coba. Ini kebetulan ya, yang nulis sekaten kok baru satu orang. Gitu ya. Wah, ini berarti sekaten tuh nggak ada yang nulis. Nah, paling tidak ini menurut Morarev baru ada satu orang nulis. Jadi kalau kamu sempat mau nulis sekaten, nah ini masih terbuka peluangnya karena baru satu orang yang menulis. Tetapi, nah ini harus segera ditambah kata tetapi, maka saya sudah menyiapkan berikutnya itu. Sebenarnya yang lebih kaya dari Morarev itu ada Google Scholar. Nah, kalau kamu memasukkan sekaten di Google Scholar, nah itu coba berapa orang nulis tentang sekaten itu? Berapa kira-kira? Ada 2.430 artikel tentang sekaten. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kamu nulis tentang sekaten, apa yang belum ditulis orang? Nah, ini bagus ini, ada tulisan yang bagus ini ya. Dangdut et sekaten. Loh. Sekaten itu peringatan Maulid Nabi. Nah, tetapi di sekaten itu dulu, enggak tahu saya, tapi saya sempat mengalami itu nonton sekaten yang ada dangdutnya. Jadi dangdut et sekaten, female representation in live performance. Jadi acaranya itu Maulid Nabi yang diperingati, tapi itu ada penampilan dangdutnya. Ini di mana ini keislamannya itu kan? Dulu pernah bikin rame juga itu ya. Dangdut sekaten itu
kayak dangdut sekaten itu ya nggak beda-beda dengan dangdut pantura itu masalahnya waktu itu. Jadi ya banyak orang protes. Tapi kemudian terus ya dihilangkan kayaknya ya di beberapa masa. Tapi itu tahun 95 ini diterbitkan dan tahun 95 itu ada dangdut di sekaten. Gamelan sekatennya sudah dibahas, kidung sekatennya sudah dibahas. Nah, kalau tadi saya ngomongin gunungan sekaten misalnya, ya kita spesifik nyarinya gunungan sekaten. Ada nggak yang nulis? Nah, ini disebut nih gunungan, tapi hanya 413 ya, lebih sedikit daripada tadi yang pertama. Tapi kayaknya yang, nah ini ada yang nulis makna dan fungsi simbolik gunungan. Ini ngomongin makna dan simbolik, tapi yang membuat gunungannya ini juga makna simbolis gunungan. Ya. Nah, ini kayaknya belum ada nih yang nulis tentang para pembuat gunungan sekaten misalnya gitu ya. Nah, itu saya akan nulis itu di topik ini karena belum ada yang nulis. Jadi nanti tolong ya, saya tidak mengharuskan kamu itu sangat detail ya. Sekali lagi namanya juga belajar. Tapi kalau kamu bisa maksimal, maka nanti ketika kamu mau menulis judul yang kamu pilih itu jangan lupa ngecek ke sini. Apakah ada yang sama dengan tulisanmu atau tidak. Ya. Nah, karena itu juga penting dalam penelitian akademik itu ya nggak boleh namanya plagiat. Copy paste itu sama sekali tidak boleh. Hukumnya haram dalam penulisan ilmiah itu membuat copy paste atau copy paste itu ya. Orang itu harus nulis sendiri. Nah, kalau ngutip bagaimana? Ya kutipnya dikutip, disebutkan ngutipnya dari mana. Karena menyebutkan kutipan dari mana itu tidak tidak haram, tidak menjatuhkan martabat, tidak membuat kamu hina hanya karena mengutip. Mengutip itu baik dan terhormat. Disebut saja mengutipnya dari mana. Dan yang namanya mengutip itu juga bukan kopas. Apa? Ya, kalau kamu mengutipnya 3 baris dengan tanda kutip. Itu tandanya kamu mengutip, tanda kutip. Maksimal 3 baris. Kalau lebih ada aturannya lagi. Kalau yang baik dengan parafrase mengutip tapi dengan bahasa kamu sendiri, ya, seperti itu. Ya, itu nanti akan kita omongkan dalam pertemuan berikutnya ya. Nanti agak lebih teknis di pertemuan berikutnya, tapi ini gambaran umum yang mungkin saya sampaikan agar kamu bisa mulai ya kalau sudah mulai, tadi saya lihat ada yang sudah submit makalah juga sebenarnya, belum saya komentari, tapi kalau ada yang sudah submit ya itu bisa direvisi ya sambil jalan terus gitu ya, jadi tidak berhenti sudah submit terus dianggap selesai gitu ya. Ini saya lihat ada yang sudah submit ini punya Raihan. Nah, nanti akan saya berikan saya baru saja ngomong gitu ya. Tapi nanti lah kita lihat bagaimana menulis makalah itu ya. Raihan ada nggak orangnya? Raihan Adipta ada orangnya enggak di Zoom ini? Oke, saya kira itu dulu pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada khilaf. Minggu depan insya Allah kita akan bicara lebih detail tentang bagaimana menulis makalahnya ya. Tadi gambaran umumnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.